Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah syair lagu menuliskan bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Saudara, seperti lagu tersebut, bahwa dalam bagian perjalanan hidup manusia kita tidak pernah mengerti dengan semua rencana Tuhan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Demikian pula dengan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan memiliki rencana yang tidak pernah saya pikirkan dan saya duga sebelumnya. Ini bukan sebuah perkara atau penderitaan, tapi ini adalah sebuah perjalanan hidup yang luar biasa bagi kehidupan saya pribadi, bagian di mana Tuhan membawa dan memproses saya sampai pada sekarang ini. Ini adalah sebuah kesaksian hidup saya pribadi yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Kiranya ini menjadi kesaksian yang boleh memberkati setiap kita, dan terlebih melalui kesaksian yang saya bagikan, setiap kita yang mendengarkan boleh menikmati setiap proses Tuhan dan mengerti bahwa rancangan dan rencana Tuhan tidak ada yang salah di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Saudara, melalui kesaksian saya, sedikit pun tidak ada unsur menyudutkan atau menjelek-jelekkan suku, ras, atau agama manapun. Hanya sebuah kesaksian sederhana bagaimana saya telah dikasihi Tuhan dengan begitu luar biasa. Nama saya Nur Fitriadin. Dari nama saya kita pasti bisa menebak bahwa saya bukanlah seorang Kristen atau pengikut Kristus. Benar adanya bahwa saya terlahir dari keluarga yang belum percaya Yesus pada waktu itu. Sebagai seorang yang bukan Kristen, saya adalah salah satu anak yang tidak suka dengan kekristenan. Waktu kecil saya pernah melemparkan petasan ke halaman gereja yang ada di tempat saya. Melemparkan kerikil-kerikil ke atas genteng gereja, dan masih banyak perbuatan-perbuatan lain yang saya lakukan pada saat itu. Di suatu waktu saya bertemu dengan seorang jemaat yang mengasihi Tuhan dan juga merupakan pelayan Tuhan di gereja di mana saya sering melempar batu dan lain sebagainya. Saya diajak oleh beliau untuk bekerja sama di dalam hal bekerja, yaitu membersihkan halaman rumahnya, dan saat itu saya disekolahkan oleh beliau. Namun saudara, dari didikan dan asuhan beliau, saya benar-benar belajar ketaatan dan kedisiplinan. Namun pada saat itu saya belum menerima Yesus. Saya menjalani hidup keagamaan saya pribadi. Dan jemaat tersebut juga memberikan pengertian bahwa saya pun harus taat kepada ajaran agama saya yang saya hidupi. Sampai di suatu hari, dan itulah waktu Tuhan bagi saya, ada seorang hamba Tuhan yang memberikan saya satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6, yang dituliskan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya tidak meresponi dengan serius apa yang telah disampaikan oleh pelayan Tuhan tersebut. Saya mempunyai prinsip bahwa kita mempunyai kepercayaan masing-masing. Namun rencana Allah tidak pernah gagal di dalam menjangkau setiap orang yang Dia kasihi. Ayat tersebut melekat kuat di dalam pikiran saya dan terus-menerus terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya kepada hamba Tuhan tersebut tentang Yohanes 14 ayat 6. Dan puji Tuhan, beliau dengan setia mementori dan membimbing kerohanian saya sampai saya mengambil keputusan
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan saya memberi diri untuk dibaptis. Pada waktu itu saya lulus dari kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Dengan berjalannya waktu yang ada, saya sudah menerima Yesus, dan inilah proses yang harus saya lalui hari demi hari. Ketika saya bersekolah di SMP negeri dan semua siswa-siswinya bukan orang yang mengenal kekristenan, ada sebuah lagu yang saya dengarkan ketika saya beribadah di gereja. Dan lagu ini sangat memberkati, sangat sederhana, dan sangat menyentuh di dalam kehidupan saya pribadi. Lagu ini berjudul Ku Tahu Bapa Peliharaku, Dia Baik, Dia Baik. Saya menyanyikan lagu tersebut di kelas, dan teman-teman saya yang bukan Kristen juga menyukai lagu tersebut, dan mereka meminta saya untuk mengajari mereka, dan mereka pun bernyanyi bersama-sama dengan saya. Namun hal tersebut membawa petaka bagi diri saya pribadi. Ada seorang guru sangat marah besar kepada saya, dan sebuah penggaris panjang 150 cm dipukulkan ke saya, dan ada busur, ada jangka, semua peralatan sekolah menjadi rusak oleh karena dipukul ke bagian punggung saya. Dan punggung saya menjadi memar dan saya susah untuk tidur. Kejadian tersebut tidak membuat saya menyangkal iman saya kepada Tuhan. Tuhan pun berperkara di dalam semuanya itu. Karena suatu kejadian dan suatu hal, guru yang telah menganiaya dan memukul saya mengundurkan diri dari sekolah karena ikut andil di dalam calon legislatif, harus meninggalkan jabatannya sebagai guru. Nah, disitulah saudara, guru tersebut membuat saya pribadi merasa aman dalam perlindungan Tuhan sampai 3 tahun. Saya tidak ada masalah di SMP negeri. Dan sampai pada masa SMA, saya merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dan ini adalah babak yang baru yang lebih menantang di dalam kehidupan saya. Awal dari semua proses Tuhan yang membuat saya lebih dan lebih untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Semakin hari, semakin saya memiliki suatu panggilan hidup untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ini adalah bukan perkara yang mudah bagi saya karena berhubungan dengan status saya sebagai seorang anak yang bukan dari Kristen. Semua terasa sangat berat. Terjadi ketegangan yang lumayan panas di dalam keluarga saya. Orang tua saya menentang saya masuk Kristen, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membuat saya kembali kepada keyakinan saya yang lama. Waktu terus berjalan, saya mengambil waktu berpuasa dengan sungguh-sungguh mendoakan apa yang menjadi pergumulan saya untuk bersekolah sebagai hamba Tuhan. Sampai pada suatu titik di mana saya mengambil keputusan bulat untuk tetap melanjutkan apa yang telah menjadi panggilan Tuhan di dalam diri saya. Di sini saya bertaruh hidup, tetap setia pada panggilan Tuhan atau menghormati orang tua saya. Saya diperhadapkan dengan 2 pilihan yang dalam tanda kutip bagi saya itu adalah suatu hal yang sangat berat untuk saya pilih. Namun saudara, saya membulatkan diri dengan segala resiko yang ada untuk tetap pada panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Dan mendengar pernyataan tersebut dengan sangat marah, bapak saya memutuskan bahwa sejak saat itu saya bukan bagian dari anggota keluarga. Dan saya diusir dari rumah. Dan ketika diusir dari rumah, saya numpang di warnet tempat teman saya bekerja. Karena saya tidak tahu di mana saya harus tinggal sementara waktu.
karena waktu itu posisi sudah larut malam. Dan akhirnya saya ke rumah jemaat yang membiayai saya sekolah. Saya menceritakan semua hal yang terjadi di dalam hidup saya dan mereka menerima saya dengan baik. Sampai pada akhirnya Allah menyatakan semuanya bagi saya. Dia menuntun saya kepada pembentukan sebagai seorang hamba Tuhan di Institut Injil Indonesia Batu. Di sana dibentuk dan diproses selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan untuk benar-benar siap menjadi hamba Tuhan. Dan semua berjalan di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Meskipun ada susah dan perjuangan yang saya lalui, namun kasih dari Bapa tetap menyertai dan menopang saya secara pribadi. Pada akhirnya Tuhan Yesus benar-benar membawa saya kepada suatu bagian yang indah, di mana keluarga saya boleh menerima saya kembali dengan tulus dan penerimaan yang baik, meskipun mereka tahu saya sudah menjadi hamba Tuhan. Bahkan ibu saya juga dapat hadir di dalam proses wisuda saya, mengakhiri masa pembentukan saya di Institut Injil Indonesia Batu. Saudara, semua baik adanya. Tidak ada rencana Allah yang salah dan tidak ada rencana Allah yang gagal bagi setiap kita yang dikasihinya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan yang berdaulat atas kehidupan manusia. Mari saudara, saya mengajak kita untuk belajar kesetiaan dalam mengikut Tuhan, kesetiaan dalam panggilan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar setia melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Dan biarlah kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk lebih setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.